Alhamdulillah kita bersyukur bisa melihat saudara kita yang sibuk memakmurkan masjid karena itu di antara amalan yang sangat istimewa. Disebutkan dalam sebuah keterangan, barang siapa yang memakmurkan masjidnya Allah di dunia, maka nanti Allah akan bangunkan istana di surga. Jadi saat kita menghadirkan amal terbaik tentang masjid itu bukan hanya sekedar membangun masjid ya. Selain membangun, juga yang paling penting adalah memakmurkan masjid. Nah, ada orang-orang yang diberikan amanah untuk bekerja memakmurkan masjid, menjaga masjid, membersihkan masjid. Mereka juga insya Allah mendapatkan pahala kelak dibangunkan istana di surga. Dua pertanyaan lagi Ustaz. Nah, soal yang kemarin ada keluarga kita orang Indonesia yang meninggal di Masjidil Haram gitu kan. Menurut Ustaz, dengan mereka yang meninggal di sana dalam menjalani ibadah umroh gitu kan. Nah, mereka sendiri tuh pernah ada pengalaman gitu dan berharap tapi nggak terjadi lah gitu. Mereka nggak mau terjadi di sana gitu. Menurut Ustaz dengan perihal Iya, itu. kehidupan dan kematian itu kan digenggam dalam kekuasaannya Allah. Ada tiga misteri tentang kematian yang tidak bisa kita tahu ya. Yang pertama adalah waktu kematian. Kita nggak tahu di mana kita akan diwafatkan dan kapan. Jadi yang pertama itu waktu kematian. Kita nggak tahu kapan kita diwafatkan. Yang kedua tempat kematian. Kita nggak tahu di mana kita akan diwafatkan. Dimanapun tempatnya itu semua adalah buminya Allah. Ya, maka insya Allah kita bisa mendapatkan kebaikan dimanapun tempat kita diwafatkan. Nah yang ketiga sebab kematian. Kita nggak tahu dengan cara apa, sedang apa ketika ajal menjemput kita. Yang jelas baginda Nabi SAW mengabarkan seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Jadi apa yang sering kita hadirkan selama hidup, maka seperti itulah kira-kira kita akan diwafatkan. Nah ada sebagian saudara kita yang berharap wafat di Masjidil Haram, itu bagus. Ada yang berharap wafat di masjid, itu bagus. Berharap wafat ketika sedang sholat, itu juga Masya Allah. Maka kita tuh poinnya adalah sibukkan aja dengan kebaikan agar saat ajal menjemput kita, kita sedang berbuat kebaikan. Dan jangan sampai kita sibuk dengan keburukan. Khawatirnya pas ajal menjemput kita, kita sedang berbuat keburukan. Maka husnul khotimah itu bisa kita desain, bisa kita rencanakan. Dengan cara apa? Dengan menyibukkan diri untuk berbuat amal kebaikan setiap saat, setiap waktu. Agar saat ajal menjemput, kita sedang berbuat kebaikan. Iya, Ustaz. Ya, Kan banyak ya dari tweetnya Syekh Ali Jaber, katanya itu dia bilang katanya dalam 10 hari minggu terakhir ini di bulan Ramadan, kalaupun kita sakit itu tandanya dosa-dosa kita diampuni dan doa kita tuh dijabah. Benar nggak sih? iya, iya. Di antara eh, fadilah bagi orang yang sedang sakit itu adalah dia dihapuskan dosanya. Barang siapa yang dia merasakan sakit, kemudian dia sabar, kemudian dia ridho, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Bahkan dalam hadis yang lain, tidaklah satu kekecewaan, kesedihan, kegelisahan, bahkan duri yang menusuk kaki kita, kemudian kita tuh sabar nerimanya, maka di saat itu Allah sedang gugurkan dosa-dosa kita. Di luar bulan Ramadan aja begitu pahalanya. Ya gimana kalau sekarang kita mendapatkan keadaan sakit ketika bulan Ramadan. Selama kita sabar, selama kita nerima, selama kita ridho, insya Allah. Apalagi kan di 10 malam terakhir Ramadan. Ramadan itu dibagi dalam tiga kali 10. 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua maghfirah ampunan, 10 malam ketiga itqum minan nar, dijauhkan dari siksa api neraka. Maka untuk yang sedang merasakan sakit di 10 malam terakhir Ramadan ini, ya mudah-mudahan ada kebaikan yang Allah berikan, khususnya banyak minta ampun, banyak minta minta dihapuskan dosa. Dan di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca di 10 malam terakhir Ramadan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pengampun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang yang minta maaf. Engkau mencintai orang yang minta ampun. Fa'fu anni, maka ampuni aku, maafkan aku. Maka yang sedang sakit, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun. Semoga sakit yang kita rasakan jadi cara terbaik Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Apalagi di 10 malam terakhir Ramadan.